Sosioteknikal. Nah, sebelum kita ke penjelasannya, sekarang kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Rinaldi dengan NIM 1024193. Perkenalkan, nama saya Siva Rahmana Nabila dengan NIM 101241176. Perkenalkan, nama saya Nadini Ramasarti dengan NIM 101241182. Saya Keisha dengan NIM 101241124. Saya Nida Yuritul Aulia dengan NIM 101241188. Saya Nova Desyana dengan NIM 101241191. Dan saya Hadi Nugraha dengan NIM 101242220. Saya Nadini dengan NIM 101241182. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang apa sih pendekatan kontemporer itu. Jadi, pendekatan kontemporer adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan juga dengan tantangan di masa kini. Nah, pendekatan ini juga berfokus kepada kebutuhan pengguna untuk menggunakan teknologi terkini dan mengintegrasikan aspek teknis, perilaku, juga sosial. Dan yang kedua ada karakteristik pendekatan kontemporer. Jadi yang pertama ada berfokus kepada kebutuhan penanggung, yang kedua menggunakan teknologi terkini, yang ketiga ada mengintegrasikan aspek teknis, perilaku, juga sosial. Yang keempat ada berorientasi pada solusi dan inovasi, dan yang terakhir ada menggunakan pendekatan yang fleksibel juga adaptif. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pengguna. Komponen sistem informasi yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga ada data, dan yang keempat ada pengguna atau bisa disebut dengan user. Baik, yang pertama adalah pendekatan teknis atau technical approach. Pendekatan teknis melihat sistem informasi sebagai entitas teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan basis data. Fokus utama pendekatan ini adalah optimalisasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kapasitas pemrosesan data. Nah, ciri-ciri utama pendekatan teknis yang pertama berorientasi pada pengembangan dan inovasi teknologi, menekankan pada proses komputasi algoritma desain perangkat lunak dan arsitektur sistem, menggunakan disiplin ilmu seperti ilmu komputer, teknik komputer, dan matematika, dan yang terakhir memfokuskan diri pada peningkatan kinerja sistem melalui efisiensi pemrosesan data dan keakuratan informasi. Contoh implementasi dalam perusahaan yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning yang biasanya digunakan untuk pihak manajemen untuk mempermudah analisa data dan pengambilan keputusan. Adapun kelebihan pendekatan teknis yaitu meningkatnya efisiensi dan efektivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatnya kualitas layanan. Kekurangannya, mengabaikan kebutuhan pengguna dan konteks sosial, terlalu fokus pada aspek teknis, dan kurangnya mempertimbangkan dampak sosial dan etika. Lalu yang selanjutnya yaitu behavioral atau perilaku. Behavioral adalah suatu pendekatan yang berfokus pada perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sistem, teknologi, ataupun lingkungan. Pendekatan perilaku berfokus pada aspek perilaku pengguna sistem informasi. Pendekatan ini menggunakan teori perilaku untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem informasi. Adapun kelebihan dari pendekatan perilaku, yang pertama yaitu memahami perilaku pengguna, yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan pengguna, dan yang ketiga yaitu mengurangi kesalahan pengguna. Selanjutnya ada kekurangan pendekatan perilaku. Yang pertama, mengabaikan aspek teknis dan konteks sosial. Yang kedua, terlalu fokus pada aspek perilaku. Dan yang ketiga, kurang mempertimbangkan dampak teknis dan operasional. Nah, selanjutnya ada sosioteknikal atau sosioteknis. Pendekatan sosioteknis ini berfokus pada aspek sosial dan teknis sistem informasi. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek teknis, perilaku, dan sosial. Selanjutnya ada kelebihan pendekatan sosioteknis. 1. Mengintegrasi aspek teknis, perilaku, dan sosial. 2. Meningkatkan kepuasan pengguna. 3. Mengurangi kesalahan pengguna dan dampak sosial. Lalu juga ada kekurangan pendekatan sosioteknis. Yang
pertama yaitu lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk implementasi. Yang kedua ada memerlukan biaya yang lebih tinggi, dan yang terakhir yaitu kurang mempertimbangkan dampak teknis dan operasional. Sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum